الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، إخواني عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, khatib selalu berpesan khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa menambah, menjaga serta merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah, dengan menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fisirri wal alaniyah, ketika kita sedang bersama dengan orang lain ataupun ketika kita sedang sendirian. Karena pada hakikatnya orang-orang yang nantinya akan mendapatkan ridhonya Allah, orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah mereka orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka mau bertakwa kepada Allah dengan totalitas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karangan beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada jumhurul ulama, perkataan daripada jumhur ulama, mayoritas ulama, memberikan kabar kepada kita tentang siapakah orang-orang yang bahagia sesungguhnya. Orang yang bahagia bukan mereka orang yang memiliki badan, memiliki harta benda yang banyak, bukan. Tapi as'adun nas, orang yang bahagia hatinya, orang yang bahagia di dunia dan akhirat adalah man lahu, orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam kehidupannya qalbun alimun, orang-orang yang hatinya pintar, orang-orang yang hidupnya pintar, hidupnya lebih memprioritaskan Allah daripada hawa nafsunya, hidupnya lebih memprioritaskan perintah Allah daripada perintah hawa nafsunya, lebih memprioritaskan akhiratnya daripada dunianya. Itu adalah orang yang bahagia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menipu kita, karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Perlu diketahui hadirin,
kita ini tempatnya bukan di sini. Tempat asli kita, rumah kita itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita kejar ridhonya Allah. Kita kejar ridhonya Allah agar Allah mengembalikan kita ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia itu adalah ketika dia punya hati yang qalbun alim, hatinya cerdas, hatinya pintar, tidak suka ngunek-ngunek, tidak suka hasut kepada nikmat orang lain, tidak suka sombong, tidak suka merendahkan orang lain karena status sosial, tidak suka dan tidak senang dia merasa lebih baik daripada orang lain, karena pada hakikatnya inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya orang itu di hadapan Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa di hadapannya. Bukan pejabat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang memiliki strata tinggi, melainkan Allah melihat orang-orang, memirsani orang-orang yang bertakwa. Buat apa? Ayo kita jadi orang-orang yang lebih memprioritaskan Tuhan daripada yang lain, karena Allah itu sangat-sangat memprioritaskan kita. Hadirin, setiap detik kita diberi nikmat lewat detakan jantung, lewat hembusan nafas dan lain sebagainya. Ayo kita prioritaskan Allah. Allah sudah sayang kepada kita, Allah sudah cinta kepada kita. Maka jangan sia-siakan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang nomor dua, orang yang bahagia dunia akhirat adalah mereka orang-orang yang wabadanun sabir, orang-orang yang badannya sabar, orang-orang yang hatinya sabar, orang-orang yang hidupnya sabar. Karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kita mau mengejar apa di dunia ini? Kalau yang kita lihat adalah kenikmatan orang lain, maka kita tidak akan pernah cukup. Kalau yang kita lihat adalah nikmatnya tetangga, maka kita tidak akan selamanya tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus sabar menghadapi kehidupan ini, karena kalau Allah memberikan sesuatu ujian musibah kepada kita ataupun cobaan kepada kita, itu kata beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan itu adalah salah satu tanda bahwa kita diinginkan Allah untuk mendekat kepadanya. Ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, ketika Allah memberikan kita kekurangan rizki, ketika Allah memberikan kita sakit, itu tanda Allah pengen mendekat kepada kita, dan kita diajak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah tidak sayang. Orang tua itu kalau sayang kepada anaknya, biasanya anaknya disuruh beli ini, disuruh beli itu, sama. Dites ini, dites itu, sama. Guru itu kalau cinta dan perhatian kepada muridnya, murid itu akan selalu dikasih PR. Murid itu akan selalu diberi tes-tesan untuk meningkatkan kemampuannya. Cobalah kita merenung sejenak. Semua masalah yang pernah kita alami pada akhirnya akan berlalu. Maka ketika masalah itu datang kepada kita, yang kita tancapkan ke dalam hati kita, yang wajib kita tancapkan kepada pikiran kita, apa? Semua akan berlalu. Nyatanya berlalu. Dulu pernah kita kecil itu mengambil mangganya tetangga misalnya, kita pernah mengambil sesuatu dari orang lain misal, atau kita pernah membohongi kedua orang tua kita,
Itu menurut kita pada waktu kecil dulu itu masalah besar, tapi apa nyatanya? Semua berlalu. Semua berlalu. Maka sebesar apapun masalah kita, masih besar solusinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun musibah yang diberikan Allah kepada kita, masih besar nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang harus kita pegang sampai kita mati, hadirin. Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Allah tidak mungkin tidak memberikan nikmat kepada kita. Allah akan selalu memprioritaskan kita kalau kita memprioritaskan Allah. Maka ayo bersabarlah menghadapi ujian. Wa basyiris sabirin. Orang-orang yang basyir itu adalah mereka orang-orang yang sabar. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, itu adalah takdir yang baik dari Allah untuk kita. Tidak ada yang salah dari penentuan takdirnya Allah. Tidak mungkin rizki itu akan menjadi milik kita kalau memang tulisannya di Lauhil Mahfuz bukan menjadi milik kita. Maka kalau kita kepingin bahagia, ayo jadi orang yang sabar. Jangan terlalu mengejar sesuatu yang tidak kita bawa mati, hadirin. Tapi kejarlah sesuatu, kejarlah Allah yang pasti akan selalu bersama kita ketika kita hidup maupun kita mati. Yang terakhir, kalau kita kepingin bahagia dunia akhirat, kita kepingin menjadi orang-orang yang senang terus hatinya dunia akhirat, ayo wa qana'atun bima fil yadi. Latihan qanaah, latihan nerimo atas apapun yang ditakdirkan kita, ditakdirkan Allah kepada kita. Latihan nerimo atas apapun yang kita miliki. Jangan melihat nikmat orang lain, tapi ayo kita syukuri apa yang kita miliki saat ini. Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, man yardha bikillati min rizkihi yardallahu bikillati min amalihi. Barang siapa yang hatinya ridho, hatinya nerimo atas rizki yang sedikit yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan gampang menerima amalan-amalan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jadilah orang yang qanaah. Apa yang kita miliki itu ya ayo kita syukuri. Jangan melihat nikmat orang lain agar kita tidak hasud. Jangan melihat Allah memberikan apa kepada orang lain agar kita tidak hasud. Ketika kita memiliki sesuatu, jangan merasa itu sesuatu itu selamanya akan melekat di dalam diri kita. Jangan. Sesuatu itu lama kelamaan akan sirna dan akan hilang. Dunia ini adalah tempat yang tidak akan setia kepada kita. Begitu juga uang. Uang itu tidak akan mungkin dia berbuat setia kepada kita. Karena uang, kita punya uang 50.000 hari ini, nanti sore akan kita berikan kepada penjual warung, penjual kopi. Nanti penjual kopi akan diberikan kepada toko karena dia beli rokok. Toko rokok akan diberikan kepada pabriknya, pabriknya terus ke petani tembakau, terus muter terus. Pada hakikatnya buat apa kita mengejar sesuatu yang tidak setia kepada kita? Ayo kita duduk saja, nanti biar dunia itu yang mengikuti kita. Bagaimana caranya? Ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Soal hasil urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita kerja, yang penting kita berusaha, yang penting kita ikhtiar, yang penting kita berbuat baik, yang penting kita memiliki hati yang baik dan tidak bosan berbuat baik.
soal hasilnya bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan wilayah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azmati dzatika fi kulli waqtin wa hin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, ikhwani 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat ya ghafirat dhunubi wal khati'ati ya arhamar rahimin. Allahumma sultanana sultanal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma rizq ummat sayyidina Muhammad rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan nafi'atan ila yaumil qiyamah lil ibadah wal sadaqah wa li 'alai kalimatika ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar.